salah satu calon dari anggota dinasti Jokowi akhirnya bisa ditendang dari pencalonan kan. Itu suatu buat saya tuh udah suatu kebahagiaan yang bukan amat sangat ya, sangat besar lah gitu. Saya pikir udah akan ngeper lah gitu ya. Nggak ngeper juga dia. Dan di akhir masa jabatannya ternyata dia masih bisa diajukan oleh PDIP sebagai personal ya. Ahok nggak ada masalah. Yang masalah itu kan pendukungnya. Menjadi tantangan buat si sang putra mahkota yang kemarin juga tersebar gitu ya, diduga terkena kasus narkoba gitu kan. Tapi kan semua berita mengenai itu kan langsung take down tuh, gitu kan. Ini menarik juga ya. Judulnya ada, tapi begitu dibuka beritanya kagak ada. Berita apa, Prof? Berita apa? Berita bahwa dia terkena kasus narkoba di sebuah wilayah di DKI Jakarta ini. Siapa? Gibran. Nah, apa nih arti Karena sudah simbol-simbolnya? memang di atas 50 ya. Kena AC kan 60. 60 ya. Ya kan 50 Ya, kalau masih. mohon izin Prof. Pertanyaan pertama langsung Prof. Kenapa rekom-rekom partai ini goib banget Prof? Ya, semuanya kan terjadi sebagai akibat dari putusan MK 60 dan 70 ya. Yang terus terang ya, buat kami yang menjadi berupaya ya, menjaga demokrasi di Indonesia walaupun tidak berada dalam institusi resmi ya, inilah suatu hawa segar lah buat demokrasi kita ya. Dan satu hal yang juga kami merasa menang ya, walaupun tidak 100% dengan putusan MK 60 dan 70 itu adalah salah satu calon dari anggota dinasti Jokowi akhirnya bisa ditendang dari pencalonan kan. Itu suatu buat saya tuh udah suatu kebahagiaan yang bukan amat sangat ya, sangat besar lah gitu. Dan juga kita juga tahu ya belakangan ini ya, jadi keluarga Mulyono ini ya, kenapa saya tadinya nggak tahu siapa sih Mulyono kan, sampai saya tanya sama temen yang di senior lah ya, di harian terbesar di Republik Indonesia ini. Depannya K, belakangnya S lah ya. Ah betul. Tengahnya Saya tanya, siapa sih Mulyono? Mulyono gue nggak ngerti ini ngomongin apa sih? Masa nggak tahu apa? Iya itu presiden tuh nama aslinya dulu Mulyono, cuma gara-gara dia sakit-sakitan, makanya kemudian dengan apa namanya itu didoain ganti nama dan makanya namanya jadi Joko Widodo gitu. Dan maaf nih saya ngomong terus terang juga ya, saya juga melihat ada suatu keanehan di Republik ini. Saya pikir ya orang yang udah berkuasa hampir 10 tahun Ya. dan kemudian juga udah di demo mahasiswa yang itu masih baru kekuatan mungkin 10% ya dari kekuatan mahasiswa Indonesia ya. Saya pikir udah akan ngeper lah gitu ya. Nggak ngeper juga dia. Dan di akhir masa jabatannya ternyata dia masih bisa membuat kebijakan-kebijakan ya. Walaupun teman saya Ari Dwi Payana di kantor presiden mengatakan apa-apa dikaitkan dengan presiden, apa-apa dikaitkan dengan presiden. Padahal itu kan urusan internal partai ya, soal tadi Rekom. calon mencalon. Rekomendasi. Yang tadi Anda juga sebutkan misalnya tentang Anies Baswedan gitu kan. Tapi kita tahu bahwa memang ada tekanan terhadap partai-partai politik itu ya, khususnya kepada PDIP yang terkait dengan kasus Anies Baswedan begitu kan. Dan buat saya ya ada juga problem di dalam internal PDIP sendiri ya. Maksud saya biar gimana pun masih banyak lah orang di dalam PDIP itu yang nggak akan melupakan apa yang dilakukan Anies pada 2017 lalu Ya. gitu ya di Pilkada DKI. Nah itu walaupun kalau kita lihat ya saingan dia pada saat itu yaitu Basuki Cahayapurnama nggak jadi masalah kalau memang si Anies itu maju. Bahkan tadinya pengen supaya Anies dimajuin sama PKS, kemudian Basuki ataupun Ahok ini dimajuin sama
sama PDIP kan. Itu yang makanya dia bilang ini menjadi suatu pertandingan ulang gitu kan. Pertandingan ulang 2017. Iya. Tapi Ahok nggak masalahnya kalau Anies dicalonkan PKS kan, Prof? Kenapa? Bukan, tadi kan Prof mengatakan Ahok nggak masalah kalau Anies dicalonkan oleh Kalaupun- PKS. Kalaupun Oleh PDI Anies juga nggak masalah? diajukan oleh PDIP sebagai personal ya, Ahok nggak masalah. Yang masalah itu kan pendukungnya. Pendukungnya yang ada di dalam PDIP maupun yang dulu berada di jalanan gitu kan. Jadi itu. Dan ternyata akhirnya mau dimajukan di Jawa Barat gitu kan. Itu juga Anies sendiri yang tadinya nggak suka kan, kok saya ditaruh Jawa Barat dan nggak ada itu ceritanya, dia nggak punya basis massa di sana ya, nggak punya kedekatan psikologis juga dengan Jawa Barat. Walaupun gitu lahir kan. di Kuningan ya. Walaupun lahir di Kuningan gitu kan. Dan akhirnya Ono Surono. Ono Surono ketua DPD PDIP Jabar ya menyatakan juga kan bahwa kenapa Anies gak bisa maju di Jawa Barat gara-gara Mulyono and the gang gitu kan. Nah itu. Berarti bahkan keputusan Bu Mega pun bisa diintervensi oleh Pak Jokowi artinya kalau gitu. Ya, Prof. saya terus terang ya, saya mendengar itu bahkan ketika kenapa tiba-tiba nama Mas Pram itu maju gitu kan, gitu ya. Dan yang itu yang kemudian menimbulkan situ. tanya-tanya besar ya. Ini beberapa menit sebelum saya sampai di sini aja, itu masih ada yang membantah bahwa ada campur tangan dari Mulyono and the gang itu dalam kasus pencalonan Anies ya, baik di DKI Jakarta ataupun di Jawa Barat gitu kan. Nah pertanyaan saya ya, kenapa dia ngotot banget Anies ya? Karena Anda tahu ya, kalau Anies itu masuk Jakarta, khususnya Jakarta ya, biar gimana pun Anies akan punya panggung. Ya, karena dia punya panggung politik dan tentunya ya televisi termasuk CNN Indonesia pastinya akan banyak memberitakan dia ya. Dan Anda jangan lupa ya, Anies ini paling pandai dalam membuat statement-statement yang menarik gitu kan, menarik publik gitu kan. Dan setelah Zulpan Lindan nomor 2-nya Anies. Ya, saya juga nggak tahu apakah dulu berguru sama Zulpan Lindan. Curiga juga begitu, Prof. Tapi yang jelas ya itulah yang terjadi dan Anda tahu kalau ini ternyata terus Anies akhirnya terpilih dan ini menjadi tantangan buat si sang putra mahkota yang kemarin juga tersebar gitu ya, diduga terkena kasus narkoba gitu kan, tapi kan semua berita mengenai itu kan langsung take down tuh, gitu kan. Ini menarik juga ya, apa benar atau enggak kok tiba-tiba beritanya yang disiarkan oleh sebuah media di Solo gitu kan, langsung take down gitu kan, judulnya ada, tapi begitu dibuka beritanya kagak ada. Berita apa, Prof? Berita apa? Berita bahwa dia terkena kasus narkoba di sebuah wilayah di DKI Jakarta ini. Siapa tuh? Gibran. Gibran. Jadi Oke. jadi ya begitulah ya. Kalau kemudian nanti Anies terpilih, itu kan dia pasti jauh lebih tinggi ininya daripada Gibran. Gitu. Jadi yang ditakutin sama presiden ini bukan Prabowo yang akan menjadi petanding Gibran pada 2029, tapi adalah Anies begitu. Oke, Bro.